Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersua di acara yang spesial karena kita ada di spesial program Jelang Silatnas keempat Majelis Tafsir Al-Quran. Dan hari ini tentu saja kita akan menapak di acara-acara berikutnya. Beberapa waktu yang lalu ada apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Namun kali ini di tanggal 26 nanti insya Allah akan mulai ada pembukaan Pornas yang hampir semuanya dilakukan di wilayah Kabupaten Klaten. Kali ini ada saudara kita yang menjadi panitia, utamanya adalah Humas. Ada Mas Inung Setiawan dan Mas Aan Abu Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini persiapan semuanya sudah dilakukan, tinggal menunggu hari atau masih ada pendaftaran di sana juga sini juga Mas Inung? Ya. Untuk Pornas insya Allah pendaftaran masih dibuka. Masih dibuka. Insya Allah nanti sampai tanggal 6 Agustus. 6 Agustus. Dan apa saja cabang olahraga di antaranya yang diperlombakan? Untuk cabang olahraga itu insya Allah ada 7 cabang olahraga. Yang pertama nanti sepak bola itu tanggal 27 sampai tanggal 9 September. 27 Agustus sampai 9 September. Nanti untuk penyisian di lapangan Kurung Ceper, kemudian nanti insya Allah finalnya di Stadion Trikoyo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu nanti insya Allah futsal. Nanti tanggal Sabtu 2 September sampai 3 September, Sabtu dan Ahad. Itu nanti lapangannya di area sekitar Klaten Kota. Itu nanti kalau hari Sabtu insya Allah mulai dari pagi sampai selesai. Kalau Ahad nanti kita mulai jam 2 setelah Ahad pagi. Dan yang ketiga itu bulu tangkis. Itu nanti tanggal 28 hari Senin, insya Allah 1 minggu. Sampai tanggal 2. Itu lapangannya di Gormina Risen Juwiring, Klaten insya Allah. Tuh. Kemudian yang keempat, tenis meja, itu juga tanggal 2 dari pagi insya Allah sampai selesai 1 hari, 2 September, itu di gedung MTA Ceper 2. Kemudian yang kelima, itu bola voli, insya Allah dilaksanakan di lapangan Banyu Milin Delanggu. Insya Allah nanti tanggal 4 sampai 7 September itu insya Allah mulai jam 7 atau setelah ngisa. Dan yang terakhir itu vertical rescue itu juga 2 September itu nanti tempatnya di Bukit Patrum Bayat. Kalau alamatnya Bayat itu, tapi kalau tempatnya pasnya itu sekitar area Rawo Jimbung semacam itu. Itu dari 7 cabur. Ya, baik. Ke Mas Aan ini mungkin bisa sampaikan terkait dengan lomba lari 7 km itu. Sampai sekarang itu sudah berapa pendaftar yang sudah terdaftar di panitia? Alhamdulillah. Targetnya juga berapa, Mas? Untuk lari itu target 1.000 peserta. 1.000 peserta. Untuk yang daftar sampai pagi tadi sudah 1.751 sudah melebihi target. Iya. Alhamdulillah, antusias dari warga sudah kita. ditutup kalau begitu? Tidak juga ya? Belum, masih ada. Pendaftaran masih sampai besok Ahad tanggal 6 Agustus. Jadi bagi teman-teman yang mau daftar masih terbuka lebar. Apa syarat pendaftaran untuk pelari? Syarat dari pelari itu kurang lebih sama dengan syarat umum untuk ikut POR. Utamanya surat keterangan warga dari cabang masing-masing, kemudian nanti mendaftar bisa diakomodir dari perwakilan masing-masing supaya terakomodir di perwakilan juga
tahu bahwa warga di cabang tersebut ada yang mengikuti lari. Kemudian bisa nanti diakses di laman mta.or.id. Nanti sudah ada pendaftaran POR, silakan bisa diakses di situ. Nanti setelah sudah terdaftar akan dikonfirmasi dari panitia untuk technical meeting dan lain sebagainya. Gitu. Ya, penyelenggaraan di tanggal 26 sebelum seremonial dilakukan ya? Ya. Dan itu jam berapa Mas? Jam berapa? Mulai lari start nanti jam 7. Jam 7. Jadi sebelumnya bisa persiapan di area Trikoyo, dan alhamdulillah kemarin ada yang sambung ke panitia, menghubungi panitia, Mas kalau malamnya mau menginap bagaimana? Oke, begitu dari panitia insya Allah juga bersiap diri menyiapkan tempat transit, tempat menginap di area sekitar venue atau area sekitar lomba, antara lain di cabang Klaten Kota, Klaten Utara, Kalikotes, Ceper, Terucuk, dan lain sebagainya. Insya Allah panitia menyiapkan untuk peserta yang mau menginap seperti itu. Iya. Dan nanti untuk startnya ada di depan Trikoyo ya? Ya, depan Stadion Trikoyo. Iya. Baik. Dan kemudian peserta lomba ini untuk usia dan sebagainya bagaimana? Oke. Untuk lari ada 2 kategori. Yang pertama kategori umum dan yang kedua kategori pelajar seperti itu. Umum itu yang seperti apa? Pelajar yang bagaimana? Umum 18 tahun ke atas, pelajar 18 tahun ke bawah. Oh begitu, ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda mungkin sudah mulai ingin memposisikan diri Anda, mau ikut cabang mana, kemudian di kategori apa, khususnya untuk acara Pornas ini. Kemudian beralih ke Mas Inung lagi. Nah, untuk sepak bola, futsal dan lain sebagainya itu siapa saja ini persyaratan-persyaratan yang bisa untuk mengikuti acara ini, karena kita seperti lari itu bisa jadi perorangan ya, di sana perorangan pasti ya. Kemudian kalau sepak bola itu siapa saja? Ya, untuk beberapa cabang yang grup itu sepak bola itu ada 25 peserta setiap satu tim, dan untuk pesertanya itu insya Allah bebas dari umur dari anak-anak dari yang kecil sampai sepuh atau tua, itu semua boleh ikut semua warga MTA. Itu sistemnya itu tim. Begitu juga futsal sama itu tim. Nah, tapi untuk badminton itu ada namanya kontingen. Setiap kontingen itu ada 8 peserta yang nanti insya Allah ada pertandingan 3 pasang maksudnya, itu nanti untuk dipertandingkan dan 2 untuk cadangan gitu. Sama juga dengan tenis meja juga sama kontingen. Di dalam kontingen itu ada 6 peserta, nanti ada ganda sama tunggal gitu. Kemudian untuk bola voli itu juga tim, ada 6 pemain, 6 cadangan. Terus yang vertical rescue itu ada 8, ada tim 8 peserta. Iya, baik, karena ini juga diantaranya cabur yang sepertinya baru ini adalah panjat tebing ya, bukan cabur, vertical rescue itu sendiri. Mungkin bisa disampaikan apakah ada juga peserta dari vertical rescue itu adalah saudara kita yang memang belum memiliki kompetensi di vertical rescue, hanya mungkin sekedar mereka mungkin menganggap kegiatan vertical rescue itu karena kasat mata maka dia bisa lakukan begitu. Untuk vertical rescue itu memang dikhususkan untuk SAR, jadi yang mempunyai
keahlian ataupun sudah terbiasa dalam penyelamatan semacam itu, karena memang itu punya risiko yang sangat tinggi kalau dibuka umum nanti sangat riskan ngaten. Jadi memang khusus untuk elemen kita yaitu SAR gitu. Oh, ada kriteria penilaian di sana, diantaranya apa kalau mungkin bisa disampaikan? Penilaian Di vertical rescue itu. Oh, itu secara teknis itu nanti yang tahu teman-teman panitia pas technical meeting ya mungkin ya bisa disampaikan. Mungkin bisa jadi diantaranya kecepatan juga dan ketepatan, kecermatan dan sebagainya. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada silakan Anda kalaupun ingin bertanya, memiliki pertanyaan, gabung di telepon 02716793.000, SMS WA di 08112553000. Dan untuk kegiatan Pornas ini yang namanya lomba kan biasanya ketika menang ada hadiah. Meskipun ini sebenarnya dalam hal ini Pornas ini untuk internal warga Majelis Tafsir Al-Quran, di mana di sana kita bisa berkumpul dan bertanding bersama teman, ini sudah merupakan kebahagiaan. Nah, apakah di sini juga ada hadiah-hadiah tersebut? Insya Allah nanti sudah ada hadiah, dan merupakan salah satunya nanti trofi, medali, uang pembinaan, sama insya Allah nanti piagam atau sertifikat. Oh iya. Tidak bisa disebutkan ya ini berapa. Untuk itu nanti di technical meeting. Oh baik, iya baik. Dan kalau untuk apa 10K itu sendiri, lari 7 km itu, apakah di sana kalau tadi ada 2 kategori yang umum dan pelajar begitu, ini khusus putra semuanya ya berarti ya? Iya, khusus putra. Khusus putra semuanya. Semua cabang olahraga khusus putra. Iya, baik. Dan kegiatan ini meskipun sebenarnya kalau kita menilik runtutannya itu juga pernah dilakukan kegiatan-kegiatan Pornas ini. Ini satu karena jelang Silatnas ya, ini sesuatu yang istimewa, yang spesial. Kemudian apakah ini juga akan menjadi rutinitas kegiatan dari Majelis Tafsir Al-Quran? Sebenarnya untuk Pornas sendiri itu sudah menjadi rutinitas yang direncanakan oleh bidang olahraga pemuda itu 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Kemarin sempat untuk libur karena pandemi, dan insya Allah tahun ini diamanai kami dari Klaten untuk Pornas, dan ini juga pas juga untuk sebagai rangkaian dari Silatnas, ya, jadi insya Allah juga dimeriahkan. Dan ini olahraga yang baru adalah vertical rescue sama bola voli termasuk baru? Iya, termasuk baru. Dulu pernah. Tapi sudah lama sekali. Oh, kalau lari juga pernah? Belum ya malahan ya. Dan ada wacana juga tenis lapangan kalau tidak salah. Tenis meja. Enggak, yang ke depan. Ke depan wacana. Ada wacana seperti itu. Ya. Baik, mudah-mudahan ini akan senantiasa berkembang di setiap tahunnya, begitu. Jadi ini akan memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kita yang memiliki kegiatan-kegiatan yang serupa untuk bisa mengikuti, tidak hanya sekedar dia berlatih, tapi bisa diaplikasikan dalam perlombaan-perlombaan. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja kita akan segera kembali untuk berbincang mengenai perlombaan atau Pornas di tanggal 26 yang nanti akan dimulai dengan cabang olahraga lari 7 km dan cabang-cabang lainnya. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara
spesial program jelang Silatnas keempat Majelis Tafsir Al-Quran, di mana untuk kali ini kita akan bahas Pornas dan persiapannya penyelenggaraan 7 cabang olahraga. Di antaranya adalah lari 7 km, badminton, tenis meja, futsal, sepak bola, kemudian bola voli, dan juga vertical rescue. Dan ada saudara kita yang menjadi panitia dan sebagai humas ada Mas Inung Setiawan ya, Inung Setiawan dan Mas Aan Abu Naim. Nah, ini mungkin bagi Anda yang ingin bertanya langsung bisa telepon di 0271 6793000, SMS WA di 0811 255 3000. Nah, ini mungkin bisa disampaikan sekarang ini sudah ada berapa kontingen, dari mana saja kontingen-kontingen yang sekarang mendaftar di panitia? Oke. Untuk peserta dari tiap cabur, alhamdulillah antusias sangat luar biasa. Dari 7 cabur itu kebanyakan sudah overload dari target panitia. Yang pertama itu cabur sepak bola, target kami 16 kontingen, ini sudah 22 kontingen. Oh, dan itu masih tetap terakomodir begitu ya, tidak langsung karena target 16 kelebihan nggak usah aja gitu, nggak? Masih. Karena memang tagline kita untuk silaturahimnya. Jadi bukan untuk cari juaranya siapa, yang penting silaturahimnya. Maka pimpinan pusat kemarin berpisan sampai tanggal 6 pendaftaran jangan ditutup dulu. Walaupun lebih nggak masalah gitu. Oh, tetap diterima gitu ya. Kemudian dari futsal, ini yang masih kurang dari target kami. Target kami 48 peserta, ini baru 34 per pagi ini tadi. Kemudian dari badminton, alhamdulillah sudah memenuhi kuota kami, target 24 peserta, ini sudah 25 peserta. Kemudian tenis meja, ini paling banyak ini, overloadnya ini. Target kami 16 kontingen, ini sudah 27 kontingen. Tapi masih tetap belum ditutup. Masih. Silakan bagi yang mau ikut bisa daftar lagi ke kami. Kemudian bola voli, ini kurang 1. Walaupun nanti ini target kami kurang 1, misal nanti lebih dari target, tetap kami terima. Bola voli target 16 peserta, ini baru 15. Kemudian vertical rescue, ini 17 peserta dari target 16. Kemudian tadi yang sudah kami sampaikan, lari, target kami 1000, sudah sampai 1750. Dan kontingen terjauh ini dari MTA Lampung, itu dari luar Jawa. Berapa personil yang diterjunkan? Dari lari ya? Yang daftar baru 1. Baru 1? Iya. Wah, ini pasti memang punya bekal lari yang bagus ya. 1 orang lagi ya. Ya, baik, ini sangat membahagiakan dan membanggakan dalam bentuk kebersamaan di acara Pornas ini. Ya, jadi ini masih terbuka untuk semua cabang olahraga. Kalau ada tambahan, begitu. Ya, termasuk elemen-elemen, kan ada instansi juga ya, instansi juga. Berarti kalau ada sekolahan yang di sana ada TK, ini gurunya ya maksudnya, gurunya, kemudian SD, SMP dan sebagainya, itu bisa menyampaikan. Oh, termasuk media juga kalau begitu ya? Bisa. Media juga udah daftar ini. Oh ya, dari cabang apa? Saya nggak ngerti malah. Oh, nggak tahu malah. PS Media MTA sepak bola. Alhamdulillah. Kemudian futsal, ya. baru itu ya. Oh ya. Baru itu, Pak. Padahal ada bulu tangkis juga ini. Saya nggak tahu apakah teman-teman ikut bulu tangkis apa tidak. Ada juga tenis meja juga. Hanya voli belum ada. Yang bisa voli sepertinya 2 orang nggak bisa ya. 2 orang saja ya. Kemudian untuk penyelamatan di ketinggian hanya ada 1 orang di sini yang ikut SAR, nggak bisa juga. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, terbuka kesempatan bagi Anda untuk bertanya dalam kegiatan Pornas ini.
Ya, untuk peserta ini adakah biaya pendaftaran? Untuk setiap cabur ada biaya pendaftaran. Untuk sepak bola itu 700.000 per tim, dan futsal 500.000, bulu tangkis itu 700.000, dan tenis meja 500.000, kemudian bola voli itu 500.000, dan lari itu perseorangan 100.000. Dan insya Allah kalau lari ada 3 cabur yang insya Allah nanti kita dapat kaos, itu badminton, tenis meja, sama lari. Harus dikenakan pada saat berlomba atau tidak? Kalau lari ya. Kalau yang lain tidak. Tidak ya, karena nanti bingung ini mana teman mana yang satu tim atau tidak, begitu ya. Baik. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan ini rata-rata ini dilakukan di jam-jam yang dimana kita sepakati. Memang di hari Ahad itu pasti di siang ya, setelah kegiatan Ahad pagi begitu. Kemudian untuk yang lain ini kegiatan-kegiatan itu misalnya di futsal ini ya, futsal ada di mana tadi lapangan futsal? Di area Klaten. Di area Klaten ya. Ini informasinya dipindah ya. Ini Munseker nggak jadi ya ini ya? Belum. Oh ya, belum. Tidak ya. Karena kita akan memilih yang sekiranya memang pas untuk dilakukan kegiatan itu ya. Dan Mas Inung saat ini persiapan-persiapan itu tinggal menunggu harinya atau masih ada hal-hal yang sekarang ini masih menjadi PR atau sesuatu yang perlu disiapkan? Insya Allah kalau untuk persiapan itu insya Allah sudah terkonsep semuanya dari opening ceremony sampai cabur-caburnya. Nah nanti tinggal insya Allah untuk pelaksanaannya. Insya Allah. Ya. Dan kalau termasuk juri atau wasit ini dari mana? Adakah memang dari luar juga atau internal? Untuk wasit, alhamdulillah kemarin kita bisa bekerja sama dengan KONI ini di Klaten. Insya Allah nanti semua pertandingan itu diwasiti oleh dari asosiasi yang tergabung dalam KONI. Ya. Jadi untuk aturan-aturan rule-nya ini resmi ya. Jadi kita akan mendapatkan satu edukasi bagaimana sebenarnya ketika itu bertanding secara resmi begitu ya. Ya, termasuk saat ini yang tadi disampaikan bahwa ada peserta-peserta dari luar begitu, dan ketika nanti ada tambahan peserta lagi itu transit. Tadi saat ini apakah di seputaran Klaten saja yang tidak ikut transit, atau mungkin di dekat, atau mungkin Boyolali, Solo begitu ada yang pula yang ikut transit? Hari kemarin itu dari perwakilan Surakarta ada yang hubungi kami, Mas kalau malam H-1 kami datang dulu bagaimana? Malah dari Surakarta ada yang sudah berpesan seperti itu. Jadi setiap cabur kami sudah bersiap, misal dari peserta menghendaki menginap di perwakilan Klaten, khususnya yang dekat dengan venue, dengan tempat pelaksanaan lomba, kami sudah siap. Insya Allah nanti segera kami share link pendaftaran untuk penginapan, supaya kami bisa mendata berapa, dari mana saja, berapa peserta. Nanti kami siapkan ikram terbaik kami dari perwakilan Klaten. Kemudian untuk setelah pendaftaran nanti akan kami sampaikan ditempatkan mana transitnya yang dekat dengan pelaksanaan lomba, seperti itu. Ya. Jadi sebaiknya dari awal ya, awal bisa
memberitahukan pada panitia sehingga nanti panitia pun juga tidak. Mungkin bisa disampaikan bahwa deadline-nya kapan begitu sehingga panitia tidak merasa kaget nanti ketika. Ya, nanti semua akses pendaftaran bisa dilihat atau bisa dicek di laman mta.or.id. Nanti ada di informasi pendaftaran Pornas. Untuk saat ini belum kami masukkan linknya, insya Allah segera kami masukkan dan mohon nanti bisa diisi sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih. Dan ini kan event bisa dikatakan nasional untuk Majelis Tafsir Al-Quran, karena ada peserta juga dari Lampung yang ikut begitu. Sementara untuk publikasi sendiri, hanyakah dilakukan di media yang kita miliki atau juga sudah terekspos di media-media yang ada di luar? Untuk publikasi itu memang ada 2 rencana nanti. Yang pertama dari media kita, kemudian nanti juga ada di media cetak di Klaten, di MMT, Baliho dan lain sebagainya. Itu insya Allah kita sudah tahap perizinan, insya Allah kita rencanakan nanti 2 minggu sebelum pelaksanaan itu sudah terpasang gitu, Mas. Insya Allah. Ya, adakah peserta-peserta yang memang sifatnya sebagai partisipan dari luar begitu? Adakah? Ada tidak? Ada. Misalnya? Ada. Di Lari kami mengundang Kodim dan Polres. Itu ikut lari nanti untuk memeriahkan lari. Kemudian di cabur-cabur rencana juga mengundang Forkopincam setempat untuk eksebisi pembukaan tiap cabur seperti itu. Jadi kalaupun menang beliau tidak menjadi sebagai seorang juara begitu, tapi sebagai tamu begitu ya. Baik, alhamdulillah ini sungguh mengesankan. Semoga kita bisa mendapatkan jaringan silaturahim yang lebih luas lagi, dan ini mendekatkan antara Majelis Tafsir Al-Quran dengan masyarakat sekitar, juga Forkopimda yang ada di Klaten. Dan kegiatan yang saat ini akan digelar di tanggal 26, mungkin bisa sedikit mengulas tentang persiapan open seremonial yang nanti tanggal 26, karena di pagi hari yang larinya di pagi hari, kemudian sorenya baru dilakukan begitu. Insya Allah untuk tanggal 26 itu malah kegiatannya 1 hari. 1 hari. Yang pagi kita mulai dengan lomba lari, kemudian insya Allah nanti jam 1:30 itu opening ceremony. Kemudian sorenya nanti ada pertandingan eksebisi antara All Star Pusat dengan Forkompinda. Forkompinda. Sudah fix? Sudah. Ya. Berarti campuran mungkin dari Polres, dari... kemarin sudah menghubungi, beliau menyampaikan, nanti gabungan Mas. Bagus. Dan ini kegiatan juga saat ini, seperti kemarin, kegiatan apel elemen dakwah itu juga didukung dengan basar dari Bikon. Bagaimana dengan kegiatannya, Pornas? Dari Pornas, insya Allah juga ada basar. Insya Allah basar nanti juga dimulai dari pagi sampai pertandingan eksebisi atau sore hari. Khusus hari Sabtu saja? Tanggal 26 itu ya? Iya. Tempatnya? Tempatnya di stadion, di area parkir stadion. Ya. Apa saja yang dibasarkan di sana? Banyak nanti. Atau hanya kuliner saja? Ada kuliner, ada fashion. Yang saya baca ada fashion, ada jasa, dan lain-lain. Itu insya Allah banyak. Jasa? Jasa itu apa misalnya? Jasa itu pembuatan manhole dan lain sebagainya. Ya.
Baik, pemirsa, kita masih ada waktu bagi Anda yang ingin bertanya tentang kegiatan ini. Ada lari 7 km, sepak bola, futsal, bulu tangkis, tenis meja, bola voli, vertical rescue, dan sebagainya. Kalau untuk Beacon ini sendiri, apakah hanya Basar itu sendiri, apakah juga hanya diikuti warga yang ada di Klaten saja, atau mungkin terbuka bagi yang ada di luar Klaten? Untuk Beacon itu terbuka. Terbuka. Nggih. Ada yang dari Klaten, ada yang dari luar Klaten, ngoten. Ada kemarin juga dari Karanganyar, ada masuk, Sukoharjo juga masuk, macam itu. Insya Allah itu tidak hanya dari Klaten, dari luar. Maksimal berapa peserta yang bisa ikut di sana targetnya? Kemarin targetnya itu 60. 60 sekarang? Sudah berapa Mas? 60 lebih. Lebih. 60 lebih. 70-an. Ya. Dan tempatnya cukup ya? Cukup insya Allah. Cukup, baik. Dan pendaftarannya, bagaimana persyarat pendaftaran di Basar itu? Kalau pendaftaran itu yang lebih tahu Beacon. Oh, termasuk berapa luasan yang nanti akan ditempati? Iya, itu yang. Ya, baik. Ada kesempatan bagi Anda yang memiliki usaha apapun dan untuk memeriahkan kegiatan Pornas di tanggal 26 dari pagi sampai sore hari. Ya, paginya Anda juga mengikuti acara lari, kemudian sorenya diteruskan dengan pembukaan open ceremony acara Pornas tersebut. Selesai acara lari itu nanti finishnya di mana, Mas? Kalau tadi startnya juga di sana, finishnya sama juga? Sama. Oh, sama juga. Oh. Dimulai dari nanti stadion, nanti finish pun juga nanti di stadion. Habis itu dapat hadiah pulang begitu? Kalau rencananya kalau bisa tidak pulang sampai mengikuti, diharapkannya mengikuti opening ceremony sampai melihat pertandingan eksebisi antara All Star dengan Forkompinda, harapannya. Ya. Baik ya, mudah-mudahan sukses untuk kegiatan ini. Kemudian untuk kegiatan yang lain, persiapan yang saat ini butuh sesuatu yang mungkin kalau kemarin saya sempat ikut survei di sana tentang lapangan Trikoyo yang mohon maaf sedikit gersang begitu. Apakah ini nanti ada upaya-upaya untuk bisa siram-siram dulu misalnya gitu? Maklum untuk cuaca ini kan cuaca kemarau, berarti mungkin sebagian besar lapangan mungkin agak kering. Tapi alhamdulillah kemarin kami sudah beraudiensi bekerjasama dengan pihak yang di stadion itu akan berupaya untuk bisa menjadikan lapangan itu menjadi lebih baik, seperti kerjasama dengan siapa itu namanya pemadam itu untuk nyiram lapangannya gitu. Ya. Dan mudah-mudahan nanti akan lebih mengesankan, meriah lagi ketika memang lapangan siap digunakan untuk acara pertandingan eksebisi. Itu khusus pembukaan yang Trikoyo, kemudian pas finalnya juga. Untuk sepak bola itu nanti opening itu juga di Trikoyo, kemudian insya Allah final sepak bola itu juga di Trikoyo. Stadion Trikoyo. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah Anda perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti bagaimana kegiatan Pornas ini akan diselenggarakan di hari Sabtu 26 Agustus 2023. Mulai dari pagi ya, jangan lupa mulai dari pagi. Siapkan bekal cukup begitu karena Anda akan dari pagi hingga sore mengikuti acara ini. Sementara mungkin dari sedikit bisa disampaikan di acara opening ceremony nanti
apa saja acara-acara yang digelar? Nggih, opening ceremony dimulai dari pra-opening, itu lari tadi, dari 7 km, dari Stadion Trikoyo startnya, nanti finishnya juga sama di Stadion Trikoyo. Kemudian setelah lari, itu nanti akan ada penyerahan hadiah, medali, door prize, dan lain sebagainya. Itu nanti kami mohon dari Dandim Kabupaten Klaten. Dan perlu kita ketahui bersama untuk peserta lari, salah satu pimpinan pusat kita, Profesor Mugiatno atau Ustadz Yoyo juga ikut dalam lomba lari tersebut. Seperti itu. Kemudian di samping itu juga nanti akan kami tampilkan penampilan dari saudara-saudara kita atau adik-adik kita yang dari TK, salah satunya drum band, kemudian pencak silat dari SMA MTA, dan penampilan yang lain. Kemudian di siang harinya acara opening ceremony Pornas tahun 2023 nanti dimulai dengan pembukaan diiringi dengan reog Ponorogo dari Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Klaten. Itu alhamdulillah punya tim reog yang akan membuka kegiatan, kemudian nanti diiringi dari defile tiap kontingen. Setelah itu kami merencanakan, insya Allah sudah fix, nanti tinggal latihan dan pemantapan. Nanti ada seperti pasukan berkuda seperti itu. Jadi nanti membawa bendera Indonesia, kemudian bendera Majelis Tafsir Al-Quran, dan obor, api obor seperti itu. Kemudian nanti diserahkan kepada Bupati Klaten untuk bisa membuka kegiatan Pornas MTA tahun 2023. Intinya seperti itu, nanti ditutup dengan tausiah Ustadz untuk sore hari. Ya, baik, terima kasih Mas Aan dan Mas Inung. Di akhir acara ini apa yang dipesankan terkait dengan Pornas yang akan diselenggarakan mulai tanggal 26 itu? Silakan Mas Inung. Oke, untuk pemirsa yang belum mendaftar lomba, yang ingin berpartisipasi, silakan segera untuk ikut berpartisipasi, karena pendaftaran insya Allah masih sampai tanggal 6. Semoga untuk Pornas kali ini bisa dimeriahkan dengan semeriah-meriahnya dari kami. Baik, terima kasih Mas Inung, Mas Aan. Mudah-mudahan di hari ini teman-teman atau saudara kita dari Majelis Tafsir Al-Quran berkenan untuk menyiapkan diri, baik fisiknya utamanya ya, karena sudah mendaftar. Kemudian bagi yang belum memiliki di instansi ataupun elemen yang masih belum, masih ada kesempatan hingga hari tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu berarti hari Ahad ya. Masih ada 2 hari atau 3 hari lagi. Baik, semoga sukses untuk kegiatannya dan kita akan bisa mengetahui bahwa ada potensi-potensi selain juga di sana yang lebih penting adalah ikatan ukhuwah silaturahim itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian kita untuk acara spesial program jelang Silatnas keempat Majelis Tafsir Al-Quran untuk Pornas yang insya Allah akan diselenggarakan dimulai tanggal 26 Agustus 2023. Semoga kita semuanya bisa menyemarakkan, memeriahkan acara ini, dan mudah-mudahan Allah berikan pertolongan untuk kelancaran acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.